Sehat selalu kawan, salam sejahtera, salam satu hobi, salam merawat kehidupan. Sambil membakar sampah, bagian dari perilaku manajemen lingkungan, saya mau sharing sedulur sebuah rahasia, sebenarnya rahasia sederhana, tetapi ada sebagian yang mungkin belum tahu. Bagi yang mereka berada di kuadran 3, kekuatan sumber dayanya dominan sudah positif, ada bagian tertentu yang masih kurang, dan juga yang kuadran 4 di mana semua dia punya sumber daya ya yang sangat positif. Nah, mereka itu sudah menerapkan rahasia ini ya. Dan rahasia kuadran 3, kuadran 4 ini sebenarnya berlaku untuk setiap profesi apapun, termasuk budidaya ayam kampung. Nah, ini kita lihat narasi dan penjelasannya melalui rangkaian video berikut. Simak dan jangan skip. Dan bagi yang baru masuk channel ini, monggo like, subscribe, dan komen, karena kita berbagi pengalaman tidak di sekitar kegiatan praktis pragmatis budidaya ayam, tetapi juga pengetahuan di kegiatan kewirausahaan. Karena budidaya ayam itu adalah salah satu kegiatan kewirausahaan dengan perilaku yang tidak jauh beda dengan perilaku usaha mikro, kecil, menengah. 1 babon, 2 babon, 5 babon, berarti 7 babon ini semua. Yang ini 5 calon babon ini belum pernah bertelur, tapi dimasukkan ke dalam satu kelompok indukan. Nah, 7 babon ini bukan karena pengadaan atau pembelian. 2 babon bersama pamacek diumbar, berarti ada 9. 3 babon berarti 12. Ya. Ini sakit atau enggak ini? Nah, 12. Ini ya, kata kuncinya di sini pamacek. Kalaupun ada 12 babon, tidak bakalan jadi anakan karena telurnya berarti infertil. Nah, kita masuk kandang yang baru dirapiin. Nah, ini 3 babon calon, belum pernah bertelur tapi sedang dipersiapkan. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini masih ditambah lagi 5. Artinya apa, sedulur? Ini adalah hasil perolehan dari sebuah kerja keras, ketekunan, dan juga itu konsistensi untuk menjadi pengusaha sekaligus investor. Apa yang kita investasikan? Yang kita investasikan adalah pemikiran. Yang kita wujudkan adalah tindakan.
Yang kita ukur adalah setiap tindakan dan skema-skema kegiatan yang kita lakukan untuk pada akhirnya menghasilkan sekitar 20 ya, itu calon babon atau babon. Nah, itu mesin pengganda asetnya. Ada calon pamacek, ada calon jago yang akan mencoba memastikan akhirnya 20 babon-babon ini akan menjadi mesin produksi. Bagaimana itu bisa? Tentu bisa karena akhirnya aset bertambah. Jadi tadi itu kita menambah babon. Dari 2 jadi 5, jadi 12, jadi 20. Masih siap lagi 5 lagi. Kita punya target 25 babon. Sebagai mesin pengganda dan mesin produksi. Ketika kita menambah berarti kita memainkan peran perkalian. 2 babon lagi mengeram. Ini telurnya 8, ini telurnya 12. Ini blorok ini sangat produktif. Ini belum sebulan sudah mengeram. Nih, ini juga belum sebulan sudah mengeram. Ini dua-duanya mesin produksi dengan kapasitas di atas normal, ya, di atas 8 telur. Ini berarti 2 kali 8. Ya. 2 kali 8. Babon ketiga mengeram. Ya. Ini kalau tidak salah ini telurnya ada 10 ini. Nah, berarti 3, anggap saja 8. Berarti 3 kali 8. Babon keempat yang mengeram. Tadi ada 1 ditambah 1 ditambah 1, 3 babon. Ditambah ini 4 babon mengeram. Ini kalau tidak salah ada 10. Tetap saja dulu hitung 8. Berarti 4 babon mengeram dikali 8. 32 butir telur berpotensi jadi anakan. Ini 1 lagi mulai bertelur. Berarti telur tambah 1 ini. Nanti di sini akan bertelur. Berarti 4 mesin produksi dalam proses ya akan menghasilkan anakan ayam. Ini anakan ayam dari 3 indukan dijadikan 1. Sekarang dalam proses breeding dalam kandang sederhana ini ada 17 ekor. Berarti tadi 4 kali 8 32. Ini anakan. Ya. Ini juga anakan ayam. Ya. Nih. Ini belum 2 minggu ini. Babon menghasilkan telur, telur menghasilkan anakan. Anakan diperbesar ya dalam proses breeding maupun proses pembesaran. Ya, dengan kerja tekun, dengan kerja cerdas,
mengidentifikasi masalah, akhirnya rahasia itu terbongkar. Ya. Ini fakta sedulur. Jadi jumlah anakan terus bertambah seiring jumlah babon yang mengeram dan menetas. Kita akan mendapatkan tambahan aset berpotensi 32 anakan ayam. Ya. Nah, rahasia ini sebenarnya itu yang dilakukan oleh para pengusaha dan juga para investor. Kita sebagai pembudidaya sedang menuju ke arah sana ketika 2 tahun pertama pengetahuan di sekitar aspek-aspek budidaya ayam telah kita minimal kuasai. Masalah-masalah dalam kegiatan budidaya ayam itu kita juga sudah identifikasi dan kita carikan solusi, termasuk bagaimana risiko-risiko, hambatan-hambatan itu bisa kita atasi. Pola pikir akan menaikkan pola perilaku ketika di dalamnya ada target dan tujuan. Ketika seluruh perilaku itu difokuskan untuk mencapai hasil. Ini sebenarnya bukan rahasia. Hanya saja ketika kita mau sukses budidaya ayam atau sukses apapun, perlu yang namanya investasi waktu, tenaga, pemikiran, termasuk pengorbanan dalam pendanaan, seberapa kecil atau besar pun itu. Kita sudah simak videonya, tambah kali-kali 2 komponen dalam aplikasi berhitung, hitung menghitung. Tambahkan aset-aset produktif, bisa kos-kosan, bisa kambing, bisa sapi, bisa apa, pokoknya produktif, ya kan? Lalu kemudian tambahkan, kalau ada punya uang, alokasikan, investasikan. Maka kita akan berada pada level pengusaha dan investor, ya. Nah, demikian juga kegiatan budidaya ayam kampung ini. Menambah babon berarti menambah aset produktif lagi. Setiap bulan bisa mendapatkan telur, bisa mendapatkan anakan. Kalau punya 3 kelompok indukan, 4 kelompok indukan, 5 kelompok indukan, maka akumulasinya seiring waktu pasti akan bertambah. Sukses dan sehat selalu.